Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Visigoth, seperti suku bangsa Germanik lainnya, merupakan keturunan bangsa India Eropa. Bahasa mereka, yaitu bangsa Goth, sangat berkaitan dengan bahasa Germanik. Mereka menghuni Polandia sejak sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Setelah itu, dengan cepat beberapa dari mereka bersama dengan suku kerabat mereka seperti Ostrogoth nampaknya bermigrasi ke selatan secara bertahap dan perlahan. Namun berhenti ketika mereka sampai di Kekaisaran Romawi karena mereka tidak dapat mengalahkan pasukan Romawi. Ketika salah satu pemimpin mereka, Fritigern, memohon kepada Kaisar Romawi, Valens, agar mereka dapat tinggal di tepi selatan sungai Donau. Suku Goth bermukim di Dacia. Suku Visigoth bermukim di sepanjang sisi utara sungai Danube atau Donau, bertani dan berdagang dengan orang-orang Romawi, dan tinggal di sana dengan damai selama ratusan tahun. Orang-orang Visigoth juga bertugas mengamankan wilayah Romawi dari orang-orang Vandal dari Polandia Selatan, Alan dari Kaukasus Utara, dan Suebi dari sekitar Ceko dan Jerman saat ini. Hingga pada tahun 300-an Masehi, mereka mulai terdesak oleh suku penjelajah yang baru, yaitu suku Hun. Daerah ini juga dilanda kelaparan dan Roma tidak mau memberi makanan. Mereka kemudian memberontak selama 6 tahun dan dalam pertempuran Adrianople membantai tentara Romawi dan membunuh Kaisar Valens. Raja Visigoth yang paling terkenal adalah Alaric I yang berhasil menaklukkan Roma pada 410 Masehi. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, Visigoth memegang peran penting di Eropa Barat selama 2,5 abad. Alaric dilahirkan pada tahun 370 Masehi di Pulau Peours di muara sungai Danube yang sekarang menjadi Rumania. Alaric merupakan seorang bangsawan yang sempat memimpin pasukan Gotik Jerman dalam tentara Roma yang membantu mengalahkan pemberontak Kaisar Eugenius yang merebut kekuasaan pada tahun 394. Pada tahun 394, Alaric memimpin pasukan berkekuatan 20.000 orang pada pertempuran Frigidus. Alaric kehilangan separuh anak buahnya. Setelah pengorbanannya yang besar di Frigidus, Alaric diharapkan akan dipromosikan menjadi jenderal. Fakta bahwa ia ditolak pengorbanannya itu hampir tidak diakui oleh kaisar, ditambah dengan desas-desus dan bukti perlakuan yang tidak adil dari Goth oleh orang Romawi, mendorong orang-orang Goth untuk menyatakan Alaric sebagai raja mereka sendiri. Suku Visigoth memutuskan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri melepaskan diri dari orang-orang Roma. Mereka kemudian mengangkat Alaric dan memproklamirkannya sebagai raja mereka. Pada tahun 390, Alaric memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, karena masyarakat mengeluh tidak diberikan subsidi seperti yang dijanjikan pemerintah. Perlawanan suku Visigoth tersebut dapat dihentikan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Flavius Stilcho. Pada Agustus 408, Kaisar Honorius mengeksekusi Stilcho karena kesalahan yang dibuatnya. Alaric lalu memanfaatkan hal itu untuk mengepung Roma sambil meminta tambahan subsidi bagi suku Visigoth. Tindakannya itu berhasil membuat gentar penduduk Roma sehingga akhirnya Senat menyetujui permintaan Alaric. Tindakan Alaric semakin mempengaruhi pemerintahan Roma setelah ia melakukan pengepungan pada tahun 409. Kali ini Alaric berencana untuk menurunkan tahta Honorius dan mengajukan Attalus sebagai kaisar. Alaric kemudian ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan Roma setelah Attalus menjadi kaisar. Pada musim panas tahun 410, Alaric bersama dengan kaumnya kembali mengepung Roma untuk ketiga kalinya. Alaric mencoba untuk menurunkan Attalus sebagai kaisar. Para sekutu Alaric yang berada di dalam kota Roma melakukan pemberontakan dan mencoba membuka pintu gerbang agar pasukan Visigoth dapat dengan mudah menduduki kota tersebut. Kota Roma yang kokoh yang selama 800 tahun berhasil bertahan dari bangsa asing akhirnya harus tunduk di bawah kekuasaan kaum Visigoth. Ambisi Alaric untuk memperluas pengaruh kaum Visigoth semakin besar. Ia pun merencanakan penyerangan ke wilayah Sisilia dan Afrika Selatan selesai dengan kota Roma. Tetapi dalam perjalanannya memenuhi ambisinya tersebut, Alaric harus merenggang nyawa setelah armada lautnya dihantam oleh badai yang sangat besar. Alaric meninggal dalam peristiwa tersebut.
Legenda mengatakan bahwa jenazah Alarik dimakamkan di sebuah tempat rahasia di Sungai Busento.